Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila Atitah Gusti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu sastrawan Indonesia yang menginspirasi saya. Beliau bernama Sutarji Kalsumbahri. Sutarji Kalsumbahri merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dari pasangan Muhammad Bakri dan Mai Kalsum. Beliau lahir di Kota Renggat, Indragiri, Hulu Riau pada tanggal 24 Juni 1941. Semasa hidupnya, beliau banyak sekali menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Tidak hanya itu saja, beliau merupakan salah satu pelopor penyair Indonesia angkatan 1970-an. Beliau juga mendapatkan julukan sebagai Presiden Penyair Indonesia dan diberi gelar sebagai Dato Seri Pujangga Utama di kala itu. Beliau selain prestasi-prestasi, beliau juga pernah mengikuti International Poetry Reading di Rotterdam, Belanda pada tahun 1974 dan International Reading Program pada tahun 1974 sampai 1975 di Universitas Iowa City, USA. Beliau juga pernah mengikuti penata P4 di Taman Ismail Marzuki di Jakarta tahun 1984 dan lulus sebagai peringkat pertama dari 10 terbaik di kala itu. Beliau juga pernah diundang oleh Dato Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan Malaysia, untuk membacakan puisinya di Departemen Keuangan Malaysia, dan masih banyak lagi undangan-undangan untuk membacakan puisi beliau di kala itu. Beliau juga merupakan pemberi nafas baru bagi perpuisian di Indonesia dengan kredo puisinya. Beliau mengatakan bahwa kata-kata tidak perlu terikat oleh makna, tetapi kata-kata telah memiliki maknanya sendiri. Karena keunikan itu, beliau sering sekali diundang oleh berbagai kalangan untuk membacakan puisinya, dan oleh karena itu beliau dikenal sebagai pembuat puisi kredo. Tidak hanya itu juga, beliau juga sering mendapatkan prestasi-prestasi, yaitu seperti contoh anugerah seni Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1977, hadiah sastra ASEAN SEA Wright Award, dan masih banyak lagi prestasi yang beliau dapatkan. Beliau juga membuat banyak sekali puisi-puisi dan sajak. Tapi tidak hanya puisi dan sajak, beliau juga membuat sebuah esai dalam karya sastranya. Karya sastra beliau yang berbentuk puisi yang paling terlezat di masa itu adalah O Amuk Kapa pada tahun 1981. Sebenarnya O Amuk Kapa ini terdiri dari 3 kumpulan puisi. Kumpulan pertama yaitu O pada tahun 1966, yang kedua Amuk pada 1973, dan yang terakhir Kapa pada 1976. Mengapa saya bisa tertarik dan mengidolakan beliau? Karena beliau di usia yang masih muda sudah berani membuat atau menghasilkan karya sastra. Banyak sekali karya sastra beliau yang telah beliau terbitkan di berbagai media cetak di kala itu. Tidak hanya itu saja, beliau berani memberikan gebrakan baru atau perbedaan dalam membuat karya sastra beliau. Beliau memberikan contoh yang baik bagi para pemuda-pemuda, para anak muda di zaman sekarang, bahwa di usia muda kita harus bisa berinovasi, kita harus produktif, kita harus kreatif dalam segala hal, baik itu dalam karya sastra atau dari non karya sastra. Beliau juga sangat berani dalam memberikan perbedaan atau membuat perbedaan di kala itu. Beliau juga memberikan banyak sekali
pengalaman-pengalaman beliau, berbagi pengalaman meskipun tidak secara langsung yang saya dapatkan, tetapi dalam saya bisa melihatnya dalam karya sastra beliau, dari biografi beliau, bahwa tidak perlu tua atau tidak hanya orang yang lebih umurnya lebih dulu atau orang yang lebih lahir lebih dulu bisa menghasilkan karya sastra, tapi anak muda pun bisa menghasilkan karya sastra dan bisa membuat perbedaan bagi karya sastranya tersebut. Kita harus bisa tampil beda, kita harus berani membeda, kita harus bisa menjadi pembeda. Karena perbedaan bukanlah suatu kelemahan, tapi perbedaan itu bisa menjadi kekuatan untuk kita sendiri. Kita harus bisa menjadi pemuda milenial yang kreatif, tidak ketinggalan zaman, tidak hanya pandai dalam pergaulan, tapi kita juga harus pandai dalam meningkatkan prestasi. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari sastrawan Sutarji Kalsumbahri dalam memperbaiki hidup saya, dalam untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk semua orang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata dan kata-kata yang tidak berkenan di hati para pembaca, di hati para pendengar, saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.